Ada orang yang mengatakan bahwa, oh ya kita bisa kok melakukan penangkapan, silakan carikan infonya. Nggak begitu, yang bertugas Anda, Bung, gitu ya. Yang bertugas Anda untuk mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Kita kembali lagi di channel YouTube Novel Baswedan, dan tentunya kita langsung dengan beliau, Pak Novel Baswedan. Gimana kabarnya Pak pagi ini, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini kebetulan lagi ada rame lagi nih, Pak. Kebetulan saya berita ini baca di Tribun News. Jubir KPK persilakan Raja OTT berikan informasi jika memang tahu lokasi buronan Harun Masiku. Yang dimaksud ini Kiai Harun, Pak. Kiai Harun Al-Rasyid, bukan Harun Masiku. Itu gimana, Pak? Ya, saya pikir lucu ya. Saya tidak melihat kalau tadi respon atau apa yang dikatakan oleh KPK, baik pimpinannya atau jubirnya, mengatakan bahwa kalau tahu silakan disampaikan. Seolah-olah yang butuh itu adalah pihak lain. Ini kan menunjukkan ketidaksungguhan, tidak ada rasa kesungguh-sungguhan. Kalau emang betul ada upaya sungguh-sungguh, begitu tahu dia akan langsung hubungi. Kalau perlu ditemui, nggak usah pakai alat komunikasi, tanya betul nggak, ada di mana gitu. Ayo kita tangkap sekarang, ayo kita kejar apa yang kita perlukan. Kalau betul-betul seperti itu gitu ya. Langsung temui logikanya ya dalam cara berpikir saya ya. Tapi kenapa kok malah ngomong di media gitu? Berarti kan menunjukkan bahwa dia nggak sungguh-sungguh. Sebetulnya dengan logika saja kita bisa mengira ya bahwa dia sungguh-sungguh apa tidak gitu. Karena kalau merasa bahwa menangkap buronan itu adalah hal yang penting, maka dia akan melakukan hal-hal atau tahapan-tahapan. Bisa dibayangkan sebagai ilustrasi, saya juga sering melakukan penangkapan buronan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upayanya nggak terus minta alamatnya dong, atau sewa langsung order aja Gojek gitu atau Grab gitu, atau pakai alat komunikasi taksi ya, kemudian dikirim ke kantor KPK gitu. Bukan begitu, tapi ada tahapannya yang dilakukan dan tidak pernah semudah itu. Pasti ada langkah-langkah, rangkaian-rangkaian tindakan, pengamatan dan segala hal cara, cuman nggak mungkin diceritakan. Dan kalau di dalam atau di Indonesia sendiri, pastilah ada upaya untuk melakukan, bahkan menggeledah di banyak tempat ya. Harusnya begitu yang dilakukan. Tapi kalau yang kasus ini, saya belum mendengar ya. Ada upaya dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dilakukan. Di situ yang kemudian saya bisa meyakini bahwa ya memang nggak dicari gitu. Kalaupun sekedar ada orang yang mengatakan bahwa oh ya, kita bisa kok melakukan penangkapan. Silakan carikan infonya. Nggak begitu, yang bertugas Anda, Bung, gitu ya. Yang bertugas Anda untuk mencari. Yang dibayar oleh negara untuk mencari Anda. Yang diberikan kewenangan oleh negara untuk bisa melakukan tindakan-tindakan Anda juga. Nah, ini yang harus dipahami ya oleh masyarakat juga. Karena kalau kemudian kita percaya bahwa seolah-olah, oh itu benar, ya kita jadi terjebak gitu ya. Karena saya pikir itu cara untuk menghindar justru malah. Dan tidak semestinya begitu. Ya semakin menggambarkan bahwa ya tidak ada kesungguhan lah. Artinya kalau memang ada kesungguhan, bahkan Firly Bahuri pun kan nomor teleponnya rekan saya dan lain-lain, mereka tahu gitu. Artinya kalau dia mau tanya bisa, nggak sulit. Dan kalau dia malu untuk bertanya, ya tinggal bicara aja ke publik bahwa kami kesulitan, tolong dibantu, ya kita siap bantu lah. Tapi kalau ternyata nggak mau, seandainya pun ditunjukkan, masyarakat ada yang tahu, oh di sana gitu. Ternyata nggak mau, yang ada apa? Ya pura-pura dihubungi atau bagaimana, orangnya lari. Nah ini kan menunjukkan bahwa upaya itu harus dilihat dari kesungguhannya. Kalau nggak ada kesungguhannya, kalaupun kemudian ditangkap dia ada di tengah-tengah masyarakat dan kemudian masyarakat menunjukkan dan kemudian nggak ditangkap atau ditangkap tapi prosesnya dibuat sekedar tidak sungguh-sungguh, orang akan kecewa lagi. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan lah.
bukan sekedar untuk menjawab seolah-olah masyarakat akan memahami bahwa enggak kok kami kerja gitu, enggak begitu. Tunjukkan aja kerja nyatanya. Serumit apa sih Pak ini buronan Harun Masiku Pak? Secara dulu kan ada petinggi partai yang ditangkap di luar negeri Pak, buronan istilahnya. Iya, iya. Di luar negeri pun bisa ditangkap. Iya. Nah, itu yang nangkap kalau nggak salah itu novel CS Pak, Ya, Pak ya? Ya. Saya pernah nangkap buronan di luar negeri yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, paling nggak 2 kasus. Dan di KPK, rekan saya lagi yang lain, ada juga yang melakukan penangkapan yang lain, dan kemudian mereka juga berhasil. Itu bukan kita minta sama masyarakat atau negara setempat, tolong dong bantu, kirimkan orangnya, bukan begitu. Bukan juga tolong dong tunjukin di mana lokasi persembunyiannya, nggak begitu juga gitu kan. Ada rangkaian tahapan, tindakan, maupun upaya-upaya yang kemudian membuat kita bisa mempertemukan puzzle-puzzle yang dengan begitu kita akan bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara kita bisa untuk menangkap buronan untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam proses-proses penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Dan itu semua tentu dilakukan. Dan terhadap buronan orang yang melarikan diri ini, tentu kalau diusut sendiri, nanti akan ketahuan kalau contohnya ada pihak tertentu atau oknum tertentu yang membantu menyembunyikan. Nah, dia bisa kena permasalahan. Oleh karena itu, penegak hukum dalam hal ini KPK, itu harus melakukan itu gitu. Tapi kalau kemudian hanya minta ke masyarakat, kalau ada yang tahu, kasih tahu dong. Ada yang bilang, kami tahu kok, kalau Anda mau tanya, minta bantu, kami akan bantu. Tolong tunjukkan lokasinya, nggak begitu gitu. Dengan ada statement itu kan kesannya kesulitan Pak KPK Pak, sehingga minta bantuan masyarakat. Saya belum pernah mendengar dia minta bantuan. Yang mereka katakan adalah, kalau mau cari silakan pakai biaya sendiri. Itu kan bukan minta bantuan namanya. Namanya ngolok-ngolok. Yes. Iya kan? Loh, masa silakan cari tapi biaya sendiri. Kalaupun nggak punya uang, KPK anggarannya kan ada ya. Iya. Kalau dibilang nggak punya uang, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau kemudian nyuruh masyarakat pakai anggaran sendiri, maksudnya apa gitu? Maksudnya agar masyarakat nggak mau melakukan. Kan aneh ya. Nah, ini yang saya melihat memang nggak ada kemauan. Yang kedua, ada yang baru tadi disampaikan tadi, Mas sampaikan, bahwa dari KPK mengatakan, kalau memang ketahui tempatnya, silakan beritahu kami tempatnya. Nggak begitu juga, gitu. Nah, artinya ketika, apalagi menyampaikannya di forum publik, ya, yang bersangkutan juga bisa kok menghubungi ke yang bersangkutan. Dan saya yakin teman saya itu, Kiai Harun itu belum dihubungi sama mereka. Artinya menunjukkan bahwa ya memang nggak ada kemauan gitu. Ini ada pernyataan dari Raja OTT Pak, Kiai Harun Al-Rasyid. Beliau bersedia untuk membantu untuk menangkap Harun Masiku, tapi dengan syarat harus melayangkan surat resmi ke Kapolri Pak, karena beliau kan posisinya kan di Polri Pak, Kapolri. Iya, bukan cuman rekan saya tadi, Kiai Harun, tapi saya juga pernah menyampaikan ke publik. Saya bilang bahwa kalau KPK sungguh-sungguh merasa ingin atau mau menangkap buronan ini, HM Harun Masiku, tentunya silakan aja. Dan dia nggak mampu, nggak bisa, minta bantuan kami akan bantu. Tentunya kan begitu ya. Sebagai warga negara tentu kita ingin membantu. Kenapa kita menyampaikan itu? Karena kita ingin ada kesungguhan. Kalau nggak ada kesungguhan, masa iya orang dia nggak mau kok ngapain dibantu gitu kan? Gitu. Permintaan itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh. Kalau saya meyakini bahwa mereka nggak mau menangkap, mereka nggak ada kemauan, maka permintaan itu menjadi penting gitu ya. Nah, tapi kalau yang dilihat sampai sekarang memang tidak ada. Jadi rekan saya juga, Kiai Harun juga konteksnya itu. Kenapa kita ingin yang bersangkutan meminta dulu, baru kita akan membantu? Ya karena kami meyakini bahwa mereka ini tidak mau. Bukan tidak bisa ya, tidak mau. Karena mereka punya personil, punya peralatan, punya anggaran, punya kewenangan. Semuanya ada. Negara sudah siapkan untuk mereka. Tapi Firly dan kawan-kawan tidak mau melakukan. Itu yang bermasalahan. Oleh karena itu, kalau memang problemnya tidak bisa atau tidak mampu, minta bantu, kami bantu. Tapi kalau, kenapa ini perlu juga disampaikan ke publik?
agar jangan kemudian publik melihat seolah-olah mereka ini tidak mampu. Kalau tidak mampu ada solusinya kita bantu, Betul. gitu kan. Tapi kalau sudah tidak mau diapain lagi gitu ya, tidak mau dan kemudian benar-benar mereka menolak untuk melakukan itu, terus apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa. Pentingnya untuk disampaikan ke publik agar publik paham bahwa ketika suatu saat benar apa yang kami katakan bahwa sampai periode Firly Bahuri ini selesai menjadi pimpinan tidak ditangkap, bahwa benar memang mereka nggak mau gitu. Sehingga publik biar paham. Dan itu penting untuk dipahamkan. Intinya nanti kalau misal Pak, KPK melayangkan surat resmi ke Kapolri untuk minta bantuan teman-teman, pastinya teman-teman bersedia, Pak ya? Iya, pasti itu. Ketika ada permintaan itu kita akan lakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa bantu. Tapi kalau nggak mau, apa yang bisa dilakukan? Betul. Nggak bisa. Agak sedikit aneh sih Pak, dulu di KPK ini dikenal Raja OTT disingkirkan, sekarang dibutuhkan kan gitu Pak? Pastinya, karena saya kira Firly Bahuri pun tahu bahwa saya dan kawan-kawan, termasuk rekan saya Kiai Harun, itu punya pengalaman, punya kemampuan untuk bisa melakukan pencarian-pencarian seperti ini. Dan dia sangat paham. Dan sebetulnya bukan cuma kami, di KPK juga masih ada. Walaupun mereka itu kebanyakan anggota-anggota tim kami lah, atau junior-junior, didikannya teman-teman gitu ya. Tapi yang senior-senior ya semuanya disingkirkan. Kurang lebih seperti itu. Kita tunggu ke depan untuk kasus Harun Masiku, terus kita kawal karena kita peduli Pak ya. Betul, betul. Kita kritisi KPK karena kita peduli dan ingin koruptor benar-benar ditangkap beneran gitu. Iya, dan perlu diingat kenapa diyakini bahwa Harun Masiku ini nggak akan ditangkap, karena melibatkan oknum dari pimpinan partai tertentu. Inilah yang menjadi permasalahan. Tentunya kalau logikanya kenapa sih kok dia nggak mau gitu ya? Karena ada tadi. Kalaupun kemudian suatu saatnya ditangkap, maka KPK juga harus usut dengan tuntas. Artinya oknum-oknum yang terlibat, baik terlibat di perbuatan kasusnya, termasuk juga terlibat di upaya untuk menyembunyikannya atau melarikan yang bersangkutan agar tidak ditangkap, itu semua harus didudukkan di pertanggungjawaban yang sebenarnya, yang seharusnya. Siap. Terima kasih Pak, kita tunggu dan tentunya jangan sampai periode Firly habis belum tertangkap juga Pak. Berarti kalau sampai belum tertangkap berarti yang terbukti omongannya Bapak. Iya, saya yakin begitu. Terima kasih Pak penjelasannya. Salam integritas anti korupsi.